Ya, banjir bandang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Akibat banjir ini sejumlah akses jalan putus dan ada ratusan rumah warga yang terendam banjir. Banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan akses jalan putus dan ratusan rumah warga terendam air. Kepala Satuan Tugas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Kalimantan Barat Daniel mengatakan, sebanyak 3 kecamatan terdampak, diantaranya Pino Selatan, Elah Hilir, dan juga Sayan. Ketinggian air bervariasi dan yang tertinggi mencapai 1 meter. Pihak BPBD Kalimantan Barat sudah meminta BPBD setempat untuk berkoordinasi penanggulangan yang diperlukan. Daniel pun menghimbau kepada masyarakat di desa yang terdampak banjir agar tetap mengikuti arahan petugas jika banjir kian membesar dan membahayakan. Sampaikan bahwa benar telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Melawi pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laporan yang kami terima, ada 3 kecamatan dan beberapa desa yang terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sudah mendorong BPBD Kabupaten Melawi untuk segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan yang diperlukan. Nah, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat di desa yang terdampak banjir untuk tetap mengikuti arahan dari petugas apabila memang banjir sangat besar dan tidak terkendali untuk masyarakat bersedia dilakukan evakuasi oleh petugas kita di lapangan. Adapun penyebab banjir bandang diduga akibat tingginya curah hujan di malam hari, sehingga debit air sungai meluap dengan cepat. Pihak BPBD Kalbar telah mengirimkan bantuan berupa 60 paket family kit, matras, serta selimut untuk keperluan korban banjir bandang. Andriani Perdana Putra, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Pemirsa, banjir bandang terjang 3 kecamatan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Akibat banjir ini sejumlah akses jalan terputus, serta ratusan rumah warga pun ikut terendam. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi di sana, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Daniel selaku Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat. Selamat siang, Pak Daniel. Apakah banjir di 3 kecamatan ini kemudian di Kabupaten Melawi sudah mulai surut per siang hari ini, Pak Daniel? Baik, jadi kami sampaikan kecamatan yang terdampak banjir ini secara keseluruhan hari ini bertambah 1, jadi ada 4, ya. Jadi ada Kecamatan Pino Selatan, Elah Hilir, Sayan, kemudian yang keempat ini adalah Kecamatan Manukung. Dari 4 kecamatan ini ada 3 kecamatan kondisi airnya per jam 8.30 tadi itu mengalami surut dan sudah berangsur-angsur surut. Kemudian masyarakat sudah dapat beraktivitas seperti biasa. Hanya di 1 kecamatan yaitu Kecamatan Manukung berpotensi air itu naik karena posisi daerah ini berada di hilir, ya. Jadi ini berpotensi naik. BPBD setempat sudah memberikan himbauan agar seluruh masyarakat tetap waspada. Kemudian kami jelaskan juga bahwa banjir bandang ini berlangsung sebenarnya tidak terlalu lama, ya. Namanya banjir bandang karena ciri khas dari banjir bandang itu datangnya secara tiba-tiba dan selesainya juga cepat begitu. Sehingga tidak ada pengungsian yang dikelompokkan atau ditempatkan pada satu titik, walaupun sebenarnya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan itu punya tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk mengungsi, tetapi masyarakat tidak ada yang mengungsi. Jadi masyarakat masih aman untuk tinggal di rumah mereka karena di rumah mereka itu tersedia juga semacam rumah betang. Di dalam rumah betang membangun sebuah tingkat di dalam rumah untuk mereka bisa mengamankan diri pada saat terjadi banjir.
Oke, meskipun ada 2 lantai begitu berarti ya rumahnya ada 2 lantai sehingga kebanyakan masyarakat ini mengungsi di bagian lantai 2 rumahnya. Tapi bagaimana dengan satu kecamatan tadi Bapak sebut masih tergenangi air banjir? Apakah mereka juga masih berada di rumah atau enggan untuk mengungsi atau seperti apa? Nah, mereka masih berada di rumah karena memang masyarakat di 4 kecamatan ini kan kondisi seperti ini sesuatu hal yang sebenarnya sudah terbiasa begitu. Sudah terbiasa sehingga tingkat kewaspadaan dan kesiapan mereka juga sudah boleh dikatakan cukup baik begitu menghadapi situasi-situasi darurat seperti ini. Namun demikian, pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami bencana ini dengan mendata secara baik jumlah masyarakat terdampak dan mendistribusikan bantuan-bantuan logistik seperti selimut, matras, kemudian makanan siap saji. Ya, ini yang sudah didistribusikan. Walaupun memang ketika masyarakat tidak uh, ditempatkan pada satu tempat pengungsian, memang ini juga mempersulit kita untuk memberi pendistribusian logistik. Tetapi kondisi ini juga masyarakat biasanya enggan untuk diungsikan begitu. Apalagi banjir ini hanya berlangsung beberapa jam ya. Oke. Jadi banyak pertimbangan yang mereka pikirkan untuk mengungsi di satu tempat yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi kita tetap menyediakan tempat pengungsian jika memang mereka sudah tidak mampu lagi bertahan di rumah mereka. Dan pemerintah tetap menawarkan untuk mengungsi. Oke, nah tadi kan Pak Daniel juga sebutkan bahwa dari 4 kecamatan terendam ini ada 1 kecamatan yang masih posisi ataupun situasi banjirnya itu cukup tinggi dan masih ada potensi untuk airnya lebih naik lagi. Nah, apakah nanti ke depannya pihak BPBD ini sudah menyiapkan tenda pengungsi begitu jika diperkirakan air akan semakin tinggi, Pak Daniel? Ya, sebenarnya untuk saat ini juga sudah disiapkan tempat-tempat pengungsian oleh pemerintah setempat dalam rangka mengantisipasi terjadinya pengungsian begitu. Nah, jadi kita tetap selalu siaga gitu, tidak menunggu situasi darurat, sudah disiapkan. Nah, hanya kita berharap memang situasi ini artinya potensi air ini naik. Saya belum mendapat Banjir bandang yang terjadi di lokasinya. Terima kasih atas informasinya Pak Daniel, Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Baik.